Jadi itu bersama datang di vlog Mobi. Cherokee Turbo. Setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang ya untuk memodifikasi, akhirnya sekarang jadi juga. Sekarang bersama Om Turbo. Ya, Om Turbo. Ya. Kenapa lama sekali? Loh, tergantung. Nih lamanya nih kalau dari mulai mobilnya dikerjain sampai sekarang kan ada porsi yang di luar dari saya juga yang membuat itu lama, ya kan? Jadi terus kalau di sisi perturbuannya ini lama ya memang gini ya. Yang lama itu gimana caranya biar enak dilihat. Enak lihat, betul. Iya, jadi semacam kita menaruh intercooler aja nih. Mau yang bentuknya gimana, mau ditaruh di mana. Jadi begitu kita buka kapnya terus keren. Nah, ini yang agak ada estetika di situ ya. Iya. Jadi namanya seniman memang tidak bisa dipaksa dari segi waktu. Kalau kita runut satu-satu ya perjalanannya ya. Itu mesin diapain dulu dari awal? Awal pertama diapain? Kalau nggak salah kita overhaul itu. Iya, jadi waktu itu kan idenya adalah di overhaul biar mesinnya sehat karena waktu itu ada mulai bunyi aneh-aneh dan agak mulai ngebul udah ya. Terus begitu kita buka ternyata memang pistonnya harus diganti karena boringnya sudah menggentong. Menggentong? Ya. Coba ceritain menggentong itu apa? Jadi ini ada boring ya, silinder, liner. Boring itu ini ya, apa bosan ya? Iya. Nah. Mobil sedang bosan. Iya. Jadi itu mesinnya boring. Iya. Ya, jadi kan piston di dalamnya itu kerjanya naik turun. Ya. Ada ring piston yang bergesekan dengan dinding silinder. Ya kan? Memang desainnya itu. Jadi kalau kita lihat boring itu ada semacam silang-silang di dalamnya, crosshatch. Jadi biar olinya nggak lolos. Kayak kontur silang-silang. Jadi kalau misalnya kita beli blok mesin baru atau blok mesin kita habis dikirim ke tukang bubut, datang ke kitanya tuh kayak gitu. Ya. Namanya crosshatch. Ya. Nah, di situ itu nyimpen oli. Nyimpen? Ya. Di dindingnya itu nyimpen oli dan itu ngebantu si piston ringnya ngesil kompresi. Oh. Nah, banyak yang beranggapan kalau makin licin dindingnya itu, terus pistonnya makin effortless kerjanya, mesinnya makin kencang. Itu benar-benar salah. Benar-benar salah. Ya, jadi memang harus ada crosshatch-nya itu, dia membantu ngesil kompresi. Itunya udah hilang, si crosshatch-nya. Oh, udah hilang? Di liner Cherokee ini. Nggak, jadi crosshatch ini ada layer semacam film ya jadinya ya? Film. Oil film. Oil film itu menempel ke crosshatch-nya itu. Iya, jadi kayak palung-palung kecil mikroskopik yang kita nggak bisa lihat mata lah ya. Maksudnya dia nyimpan oli di situ. Nah, dia ngebantu untuk ngesil kompresi juga dan melumasi si piston ringnya itu, jadi nggak aus. Ya itulah. Nah, di Cherokee ini udah hilang. Jadi memang harus diremajakan lagi. Terus di situ timbul ide kenapa nggak kita stroker aja sekalian? Ya. Diremajakan lagi tuh berarti dibagusin lagi. Iya, karena dia linernya naik turun di sisi yang sama, terus dia kan bentuknya jadi begini. Ya. Nah, kita bikin lurus lagi dengan cara diganti atau tidak di oversize. Di oversize. Iya, namanya di quarter ya. Nah, karena kita biar lurus lagi itu otomatis jadi lebih gede dong. Berarti kan kita pistonnya harus yang lebih gede. Jadi waktu itu di oversize. Oversize berarti diameter pistonnya lebih besar. Lebih besar. Nah, sekarang kita pakai piston apa? Cherokee juga atau? Cherokee juga yang oversize. Ya. Terus udah gitu sekalian kenapa nggak stroker aja? Akhirnya kita dapat crankshaft yang mumpung mesinnya udah dibongkar. Iya. Akhirnya donor crankshaftnya dari CJ7. CJ7. Jadi ini pakai part CJ7. Pakai part CJ7. Jadi cc-nya jadi 4.500 sekarang. Begitu. Tadinya 4.000 bulat ya? 4.000 bulat. 4.500 terus ya begitulah. Tidak ada rubah-rubah lain selain itu tadi kita naikin displacement-nya, kita naikin isi silindernya, mesinnya fresh lagi gitu loh. Sekalian naikin cc. Mumpung. Pistonnya baru ya? Baru oversize. Crankshaft-nya itu punya CJ bekas berarti. Itu yang berbandul-bandul, 12 bandul. 12 bandul. Ruang bakarnya berubah menjadi berapa cc? Ruang bakarnya jadi gini, kalau stroke-nya naik, berarti boleh dibilang ini sebenarnya kompresinya naik dari sebelumnya. Boleh dihitung. Jadi nanti ada perbandingan kompresi kalkulator gitu ya. Dengan bor berapa, stroke berapa, ketemu kompresi berapa. Coba dirubah itu stroke-nya, kompresinya naik. Nah, jadi kompresinya naik jadi berapa? Makanya ini agak ini kan kita mau turbo kan kompresi itu berbahaya. Benar, makanya asalnya Cherokee kan kompresinya tidak begitu tinggi. Ya. Berapa? 9?
Lupa, saya 8,5 kalau nggak salah. Oke. 8,5 terus kita lakukan perubahan ini. Saya juga lupa ya karena ini udah cukup lama. Pada waktu itu memang kita hitung kompresinya memang di atas 9. Tapi kan di atas 9 itu juga bukan yang terus bahaya sekali untuk diturbokan, asal kita melakukannya sesuai dengan apa yang seharusnya, harusnya itu aman. Ya udah, sebenarnya agak bertolak belakang dengan orang yang mau menturbokan sebuah mesin, biasanya nurunin kompresi, kita malah naikin. Iya. Ya itu kan efek dari stroke-nya itu tadi yang naik, jadi kompresinya otomatis naik. Ada satu pesan kami ke Turbo itu di awal, ini turboin tapi jangan mengubah karakter RPM bawahnya, karena Cherokee itu RPM bawahnya enak sekali untuk dikaget-kagetin gitu loh. Kira nyetir Cherokee, kalau untuk Anda yang sudah pernah nyetir Cherokee itu bawahnya tuh enak sekali. Kalau diinjek gas dikit tuh kabur gitu. Torsinya tuh besar. Di RPM rendah, dan itu seperti apa ya, membuat mobil ini jadi nikmat sekali dikendarai. Iya. Jadi kan boleh dibilang gini, Cherokee ini dari lahir udah enak bawahnya kan. Iya. Jadi kita nggak usah apa-apain lagi. Iya. Nah, abis enaknya hilang itu yang harus dia apa-apain. Makanya kemarin ada beberapa kandidat turbo yang mau dipakai apa, terus saya pikir kalau kita pakai turbo yang ukurannya relatif kecil untuk mesin itu, sementara bawahnya udah cukup enak. Kalau kita dongkrak lagi dengan turbo yang kecil, berarti kan bawahnya tambah enak, atasnya sama aja, ya kan? Jadi akhirnya kita pilih turbo GT37, Garrett GT37 dengan kompresor wheel billet. Ya udah, jadi cukup pas ya hasilnya. Enaknya Cherokee aslinya itu, terus ada yang nerusin, enaknya terus-terusan. Nice. Oke. Terus pada saat pembuatan masang-masang segala macam-macam itu, kan ini Cherokee itu ruang mesinnya tuh sudah cukup sempit antara depan dan belakang ya. Banget. Ya, karena 6 silinder inline. Iya. Dan mobilnya agak ceper depannya. Agak ceper. Nggak kayak YJ. YJ Oh iya, kan gitu rata, kan. iya. Intercooler tuh nggak bisa ditaruh di depan, sehingga harus ditaruh di tempat lain. Ya. Kalau mau taruh depan boleh, tapi keluar bumper. Kita nggak mau naruh intercooler di luar. Iya. Emang udah kebiasaan ya, maksudnya kita ini bukan mau bikin mobil balap gitu loh. Jadi sebisa mungkin dari luar juga bukan mobil balap. Ya macam kayak street sleeper gitulah, tapi memang mau nggak mau kapas ini harus kita korbanin buat intercooler yang ditaruh di atas, karena di depan udah nggak mungkin. Ya, tapi ribet nggak sih naruh intercooler di atas itu? Kalau dari sisi pemipaannya sih lebih simpel, karena nggak perlu nembus itu kan, engine bay gitu loh. Nggak perlu nembus engine bay, keluarin pipa segala macam, taruh intercooler di depan, enggak. Jadi ya itu tadi, makanya naruhnya di mana, segimana, terus pipanya mau lewat mana sampai itu enak dilihat. Terus fungsional ini kan nggak bisa sehari 2 hari gitu loh. Mesti membayangkan dulu nih jadinya begini, pas dicoba nggak pas nih, coba lagi gitu. Dan ini intercooler yang dipakai punya siapa? Subaru. Impreza. Lain-lain piping custom made by me, stainless steel SS304. Om Turbo punya las-lasan. Ya, jadi lumayan bagus lah las-lasan saya, boleh lihat pemirsa. Ya, jadi terus udah gitu injektor menggunakan Evo. Original Evo 510 cc, 6 biji dengan resistor pack-nya kita pakai karena dia low impedance. Sebentar, kalau Evo kan 2000 cc. Betul. Ini kan 4500 jadinya. Jumlah injektornya cuma nambah 2. Injektor itu relasinya ke power. Ya, jadi si satu injektor ini bisa handle sampai dengan berapa horsepower, itu ada hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya rule of thumb-nya injektor 500 cc, kita bagi 5, 100 dikali 0,8, maksimum 80%. Berarti 180 HP per injektor. Kalau kita pakai injektor 500 cc. Kalau 80 HP kali 6 silinder, berarti kan 480. Ini masih bisa sampai dengan 480 HP di mesin itu. Oh, injektornya mampu sampai dengan segitu. Ya, karena kalau di atas itu kita paksain, injektornya udah habis. Udaranya kita tambah terus, apa jadinya? Knocking? Lean. Ya, lean knocking berarti ya? Enggak, belum tentu. Ya. Meledak? Yang pasti gini, kalau kita boost sebuah mesin dalam keadaan lean, itu exhaust gas temperaturnya jadi tinggi sekali, judulnya rusak. Sama dengan rusak, udah gitu aja. Ya. Kalau rich bisa rusak juga kalau kebangetan, karena olinya bisa tercemar sama bahan bakar atau yang dibilang fuel dilution. Terus yang kedua, nggak mau lari.
Jadi begitu boros lagi. ada di mana titik optimalnya. Kalau kita lebih boros dari itu, kita ngurangin tenaga. Buang-buang bensin, ngurangin tenaga, terus macam-macam lah. Ada yang busi cepet hitam lah, dan lain-lain. Makanya, ngapain sih apa yang kita lakukan di atas mesin dyno gitu kan? Di atas sebuah dyno dengan dicolok gas buangnya, itu tadi nyari pasnya ini. Dengan bermain program. Oke, nah sekarang fuel management. Pakai apa? Ini pakai Dastec Unichip. Jadi pakai ECU standar plus piggyback. Ya, ECU standar, terus pakai Dastec Unichip dengan iDrive. Jadi yang kontrol injektor itu namanya iDrive. Karena kalau tidak pakai iDrive agak sulit ya, karena injektor standarnya 200 cc-an, terus sekarang gantinya 500, berarti kan itu 2 kali lipat lebih. Makanya harus ada additional device yang namanya iDrive itu buat kontrol si injektornya. iDrive itu ini suatu sistem infotainment dari BMW. Ya namanya iDrive tuh. Nah, kenapa namanya sama? Temannya iPhone. Apa i lagi? iPod? Ya? iPod. Oke, i terusin dulu ya. Oke, I dengarkan dulu. Ini mulai, iya. Oke. Nah, setelah jadi, sebelum di dyno, kap mesin harus dibolongin. Ya. Oke. Kap mesin bolongin, kayaknya sayang deh dibolongin gitu ya. Siapa tahu mau dibalikin standar lagi gitu. Nah, akhirnya kami berpikir untuk mengganti kap mesinnya dengan carbon fiber. Ya. Kemudian kami bawa ke JS Garage. JS Garage itu mengerjakan kap mesin carbon fiber, didesain ada air scoop-nya yang didesain oleh Shane. Ya, itu butuh waktu cukup lama di sana. Cukup lama ya itu tadi, karena ini kerja seni, jadi memang susah ukur waktunya. Susah ukur waktunya, ya, jadi nggak boleh diburu-buru memang. Nah, tapi alhamdulillah jadi kap mesin carbon fiber di Cherokee, dan ternyata beratnya dibanding dengan berat kap mesin aslinya itu 16 kg. Setelah menjadi carbon fiber, hilang 6 kg menjadi 10 kg. Jauh sekali ya? Dan satu hal yang saya suka dari itu, pernah buka kap mesin Cherokee lagi panas? Waduh, itu benar-benar deh. Nah, dengan kap ini agak beda ya. Agak beda. Tidak terlalu menyiksa, jadi Dia bisa dipegang. bukan nggak terlalu hit ini ya, carbon fiber itu. Iya. Hit apa namanya? Dia kan bukan Isolator. konduktor panas yang baik gitu. Isolator. Konduktor. Isolasi. Hah? Lakban. Isolasi mandiri. Oke. Ya. Oke, dan akhirnya jadi, dan akhirnya sudah di dyno berkali-kali ya. Terus sempat ada masalah di Delco. Ya, Delco fuel pressure regulator juga problem kemarin. Jadi memang gini, kalau ini kan mesin udah cukup tua, ya kan. Yang kita refresh kemarin kan itu main komponennya ya kan, piston lah, crankshaft segala macam. Cuman kan yang perintil-perintilan banyaknya ini terkadang kita suka luput karena dari luar secara visual. Luput itu terus nggak jadi. Kue lepet itu luput hijau-hijau di terus ya itu suka luput yang hijau-hijau itu. Luput itu dulu ada komik luput itu. Gak usah. Iya. Jadi gimana? Ya. Pak Mobi Taulani. Ya. Jadi suka ya itu lewat dari pengawasan ya. Kalau diluput lagi nanti panjang lagi. Kelihatannya nggak apa-apa, nggak rusak gitu, tapi ternyata itu membuat masalah yang cukup besar. Susah, nanti itu jelasinnya panjang deh pokoknya. Jadi mestinya dia nggak bocor, jadi dia bocor, bensinnya masuk ruang bakar tanpa terkendali, rupanya dia yang kelakuannya itu dia. Sama ada distributor yang sudah mungkin dari barunya mobil ini ya, tahun 97. Ya antara 96 97 lah, mungkin ini belum pernah diganti. Jadi begitu saya periksa, as distributornya tuh Bermain. semacam inul. Oh, Inul. Ini Goyang. Inul tuh ngebor. Goyang. Ngebor. Iya. Beda. Goyang ngebor ya, goyang lah. Kalau goyang tuh itu dribble itu loh. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat mobilnya setelah jadi. Ini dia. Luar biasa. Berotot sekali ya. Nah, ini yang kemarin baru beli. Iya. Air filter KNN. KNN. Asli ya? Iya. Oh, bagus. Katanya. Katanya? Iya.
Berarti kalau nggak asli ditipu. Tapi kalau ngelihat dari bentuknya sih asli. Ini trompet adalah blow valve. Iya, betul. Turbo Smart. Turbo Smart. Ini bisa ini hard soft ini loh. Bisa. Jadi setutunya kan. Sebetulnya, cuman kalau misalnya kita kasih hard, apa ya? Jadi bisa surging juga turbonya. Ini sih udah saya putar-putar udah paling pas. Jadi kalau angkat gas ada Setutu. Kalau setutu tuh nggak baik buat turbo sebenarnya. Oh, Dia jadi turbinnya gitu. Merusak. Jadi yang setutu hati-hati. Ya. Bisa gampang rusak ya. Ini terdengarnya- dia intercoolernya. Ya. Subaru punya. Ya. Turbonya ada di bawah sana. Turbonya di sini. Salah. Ya. Iya, dia satu sisi ya intake sama exhaust-nya. Iya, jadi makanya ini silinder head-nya Cherokee ini desainnya itu desain tahun 60-an. Yang tidak begitu efisien. Jadi Kemarin itu di Bali sempat ngelihat Chevrolet Fleetmaster. Tahun 1948. Oh, dia malah Blok mesinnya sama. Iya. 48. Iya. Sedih. Banyak samanya kan? Iya. Iya, cuman ini di-improve gitu aja. Nah, itu gimana? Diterusin. Udara masuk, pembakaran, keluarnya di sisi Sisi yang yang sama. Jadi ini desain yang kurang efisien sebenarnya. Yang bagus itu kan cross flow head. Dari Ya sini kan, ke masuk sono. sini, keluar sana. Nah, Dan- terus sudah gitu desain ruang bakarnya juga masih primitif ya. Jadi terhadap ngelitik ini lebih gampang dia. Nggak kayak mobil-mobil era tahun 90-an kayak Mitsubishi 4G63 itu kan dia desainnya udah memang arahnya agak ke racing sih sebenarnya. Mereka ngedevelopnya. Kalau ini arahnya ke asal jadi. Bukan asal jadi memang ini desain lama yang mereka anggap handal, ya udah terusin aja. Oh, ini buat reliability ya. Reliability. Tapi memang ini siapapun tahu kalau ini bukan mesin efisien. Oh iya, nggak perlu Ya kan? efisien. Nggak perlu. Ya makanya ini kan udah ditinggalkan sebenarnya zaman sekarang. Iya. Ini yang penasaran adalah ini konsumsinya berapa? Nggak tahu ya, belum coba ukur. Belum coba, ya. itu harus Belum diukur. ya. Harus diukur. Ya boleh aja saya ukur, tapi tolong dimodali bahan bakarnya, Pak. Tapi trip meternya bener ya? Trip meternya nggak tahu ya akurasinya ya. Maksudnya kalau ya namanya Jeep sudah tidak lagi standar bannya ya kan, pasti nggak mungkin akurat lah. Bener, pinter loh dia. Bener juga ya? Terima kasih, Ah, ya. Terus ada satu lagi instrumen yang rusak. Apa? Setelah dyno tadi oil pressure-nya jadi mentok di kanan terus, mesinnya mati. Kayaknya nyangkut, nggak tahu ininya, nggak tahu itunya. Tapi bukan oil pressure-nya kegedean kan? Enggak. Mesinnya mati masa tekanannya ada terus, nggak mungkin. Oh, berarti lagi ini, terangsang. Kalau tekanannya tinggi itu loh, Macam rem tangan. macam rem tangan tuh Iya. mungkin makan Viagra dia. Setelah di dyno, Ya. nggak gini, standar Cherokee. Standar Cherokee itu menurut spesifikasi buku ya atau brosur itu adalah 190 horsepower. Yang high output, yang ini. Yang itu output yang ini Ya. ya. 190 horsepower dengan torsi maksimal 305 Nm di RPM 4000-an. Itu barunya ya. Itu barunya, waktu baru. Nah, berdasarkan database tukang dyno kami, Ya. Dan Itu- tanya sana sini juga sih, nggak cuma dia doang. Oke. Memang rata-rata 150 sampai 160. ternyata Ya. setelah berumur, Ya. Dan ya mungkin ada karena automatic transmission. Memang itu kan yang diklaim mereka kan engine horsepower. engine horsepower, tapi, kan pada dikalkulasi. dasarnya- Iya. Dikalkulasi dari Pada dasarnya kan bannya juga yang diukur kan. ya. Oke. Nah, setelah dipasang turbo dan lain-lain, dicuning dan menghasilkan tenaga, ini dia grafiknya, ini luar biasa. Menghasilkan tenaga 286 horsepower Ya. dari yang normalnya biasanya 100 Ya, anggap aja 160 lah. ya. Hampir mau nyampe 300 horsepower. Oke, mungkin pemirsa nih ada yang menganggap kecil dapatnya. Bener nggak? Nggak kecil itu Nah, makanya ini kan tergantung dari sudut pandang, ya, ya kan? Jadi memang ini kita bikin kan bukan buat mobil balap. bukan. Ada orang yang bikin Cherokee normally aspirated engine tanpa turbo, bisa sampai mungkin power figure-nya mirip-mirip, 250, 260. Tapi balik lagi, itu mobil kayak apa di bawahnya? Pasti kan cam gede, high compression, terus ya tipikal Cherokee speed off-road begitu, siapa yang mau pakai harian?
Ya. Iya kan? Ya gitu deh, gitu. Nah ini kan enggak. Jadi ini mobil yang basisnya ada daily, harian. ya kan? Yang menyenangkan di bawah. Ya. Itu kayak diary ya? Ya. Buku harian. Ya. Ya, Cherokee harian turbo. Torsinya nih, torsinya. Serem. Lupa. 510-an. Hah? 10 ah? 510-an. 10-an? 10-an itu bahasa Padang. Oh, 10. oh. Nggak tahu, lupa. Mesti lihat. Pokoknya 500 something, apa 580 ya? Coba diambil aja datanya kok. Jadi ya memang torsinya sih kalau mau dibandingkan dengan brosur, hampir 2 kali lipat. Ya. Ya kan, hampir 2 kali lipat. Powernya juga naiknya juga cukup banyak. Ya kan, jadi kalau dibilang ini Cherokee kencang apa enggak, ya ini Cherokee kencang. Oke, lihat dari data. Ini adalah tenaganya dalam horsepower ya. Grafiknya dari RPM 1500 ke 4000. Nah, di atas 4000 ini sudah ada declining. Jadi dicatat hanya sampai ke 4000. Ini saya jelasin sedikit ya. Kenapa diberhenti di sini? Karena di sini ini bukannya nggak bisa lagi. Cuman kurvanya aneh karena dia pindah gigi. Ini mobil automatic transmission dan TCM-nya juga tidak dikelabui apa-apa. Makanya habis Kenapa nggak dikelabui? Kata yang ngecunnya nggak usah. Oke. Sebenarnya tadi udah kasih ide sih, bisa dicabut. Jadi ya ini begini. Ini kan cuman represent aja kan? Ya. Seperti apa? Ya. 286,4 horsepower. Ya, setelah dikalkulasi ya, di wheelnya nggak tahu berapa, tapi dikalkulasi di mesin itu adalah 286 horsepower dan torsi maksimalnya ini dia grafiknya 529 Newton meter, 529,1 Newton meter. Ya, grafiknya seperti ini. Hampir ini setelah 2500 RPM hampir rata sampai ke 3500 RPM. Jadi ini adalah puncak kenikmatannya di sini, klimaks. Terus ini anti klimaks. Ya. Itu titik kepuasan. Cukup. Ya. Bisa melebar nanti. Stop it. Get some help. Ya. 529. Itu ngeri loh. 529. Apa ya? Enak. Kencang. Tapi kita harus coba dulu untuk membuktikannya. Ya. Kita jalan sekarang. Akhirnya nyetir mobil ini lagi, udah lama sekali. Ini merindukan. Nyetir Cherokee itu kangenin. Iya. Jangan pelan-pelan ngomong ya, mikrofonnya di sini. Iya. Loh, ini nggak jalan. Apa? Nggak jalan. Itu kan di kamera ngerekamnya. Terus ngeliat kap mesinnya ya, ada air scoop-nya gitu, rasanya berbeda ya. Ini ngopernya agak, rasanya agak tinggi ya. Agak telat. Jalan-jalan santai. Rasanya normal, rasanya seperti Cherokee normal. Ya ini tadi yang saya bilang ya. Jadi harus tetap bisa Rasa normal ya. enjoy bawahnya. Ya. Kalau mau ke Bandung pakai ini bisa. Ya. Bisa. Tarik. Ada ini rasanya ini. Ada hati yang tertinggal gitu rasanya di belakang ya. Jadi apa ya? Begitu kita geber ini ya rasanya udah bukan Cherokee lagi sebenarnya. Biasanya Cherokee itu nafasnya habis di RPM berapa ya? 2000, 3000 ya. Nah, ini berlanjut lagi. Ya. Tututnya pendek ya. Ya. Itu yang soft tuh ya. Agak soft banget. Oh, di tengah-tengah. Jadi di fine tuning yang pas ya. Karena kalau dibikin sayang tuh. Ya, jangan. Kita membuat mobil itu untuk performance, bukan untuk keramaian ya. Iya, jadi ya maksudnya bunyi tutu itu mungkin sebagian orang suka sama sih. Nggak suka ya karena maksudnya ya. Tapi ada desingan turbo dan kalau dilepas tuh ada desingan yang memelan gitu. Maksudnya ada ya, kalau dilepas tuh ada desingan turbo yang melonggar gitu. Akhirnya jadi,
Ini tuningannya masih ada yang kurang nih, Ya. ada goyang-goyang sedikit tadi pas idle. Kasih beban dikit goyang-goyang. Gitu. Kita lagi. Dia di RPM 4000 kenapa ngoper gigi ya? Ya udah programnya begitu. Nah, itu red line-nya 5.500. Bentar, lihat dulu. Iya, 5.500. Mungkin pakai power. Oh, power. Ini ada tombol power ya. Power. Ntar lihat mana temperatur. Oh, ini dia. Sambil dilihat juga ya. Ya. Tapi so far sih dari tadi dipantau di atas mesin dyno apa semua. Oh iya, lupa nanya. Berapa bar tadi? Kami nggak lihat itu. Nah, ini mobil 0,3 bar doang. Hah? 0,3? Island 0,5 perasaan? Iya, sebenarnya kalau mau dinaikin lagi bisa aja. Cuman ya mesti konservatif tuniknya, mendengarkan suara ngelitik dan lain-lainnya itu ini harus tajam kupingnya. Artinya butuh waktu ya. New spin. Ada knocking dikit. Nah, Panas banget kali cuacanya. udah nggak terlalu panas sih sore ini. Tadi lo nggak pendam habis ya? Ada dikit lagi, ternyata masih ada sisa. Iya. Jadi beda antara dipendam habis sama enggak. Itu 500. Uish. Sakit jiwa tuh motor motong langsung dari Torsi 500-nya berasa ya? 500 berasa. Suaranya tuh satisfying. Luar biasa. Luar biasa. Oke, inilah Cherokee Turbo. Coba ini dibawa off-road bisa? Ya bisa aja, kenapa enggak? Ini bannya mumpung udah MT ini. Iya. Kita bawa off-road ya di jalanan karena gerendel-gerendel dengan pakai ban begini. Bannya juga udah nggak terlalu bagus, jadi Sudah lama. Ya dirusak-rusakin aja sekalian. Ya, udah lama. Ini ban masih lumayan baru loh. Baru jalan lagi. Baru jalan lagi, tapi masih tebal sekali ininya. Kembang-kembangan ya. Iya, tapi elastisitas karetnya entah ya. Ya, anyway, tolong komentar di bawah apakah dibawa off-road, apakah dibawa road trip. Cherokee Turbo ini kasih ide konten berikutnya untuk Cherokee Turbo. Luar biasa, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga Instagramnya Om Turbo. Terima kasih telah menonton.